Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyil mustafa alladzi fatahallahu bihi ayunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa wa akhraja bin nasi minadh dhulumati ilan nur. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan. Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman pernah berdoa sebagaimana terdapat dalam surat Ibrahim ayat 35. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berdoa, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini Makkah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala sonam." Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah riwayat ada dua berhala, yaitu berhala sonam dan wasan. Sonam adalah patung yang dipahat dalam bentuk manusia, sedangkan adalah istilah lain yaitu wasan yang berarti sesuatu yang dipahat dalam bentuk selain manusia. Jamaah rahimakumullah, yang jelas sonam itu adalah sesuatu yang berbentuk gambar atau patung, sedangkan wasan adalah tidak berbentuk seperti itu. Contohnya hanya batu atau semacam bangunan. Jamaah rahimakumullah, kita lihat begitu hebatnya Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, sehingga pernah saya kisahkan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar ribuan tahun, bahkan lebih, nggak tahu waktunya. Semua mendatangi para nabi, termasuk Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Ketika orang-orang meminta agar Nabi Ibrahim memberikan syafaat, memberikan pertolongan untuk kedahsyatan yang sudah lama, penderitaan yang begitu luar biasa, tapi apa jawabnya Ibrahim Khalilur Rahman? Dia mengatakan, "Sungguh aku hari ini takut kepada Allah, karena Allah sedang murka yang sebelumnya dan sesudahnya tidak seperti ini. Aku enggak sanggup, karena aku pernah berbohong sampai 3 kali waktu di dunia." Jamaah rahimakumullah, tetapi intinya agama tauhid adalah dari Ibrahim Khalilur Rahman. Darinya lah tentang perintah ibadah haji yang manasiknya sampai sekarang. Darinya lah tentang berkurban. Karena itu pelajaran yang sangat berharga yang perlu kita petik adalah ketika Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman meminta kepada anak-anaknya dan keturunannya agar tidak menyembah berhala. Setiap masa, setiap zaman berhala itu pasti ada. Dan di zaman sekarang berhala kadang berbentuk materi. Orang lebih mencintai dunia daripada mendekat-dekat diri kepada Allah, maka dunia bisa jadikan berhala. Orang begitu senang sekali kepada yang namanya jabatan, sehingga dia tidak mau agar jabatan itu lepas. Jabatan bisa jadi berhala. Orang sangat cinta kepada yang namanya kehormatan, ketenaran,
sehingga kehormatan dan ketenanan bisa menjadi berhala dan lain-lain. Intinya jamaah rahimakumullah, jangan sekali-kali kita terjerumus kepada kemusyrikan. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Inilah kekhawatiran dari Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. Karena itu jamaah rahimakumullah, seluruh ibadah kita menjadi hancur lebur, hilang begitu saja sirna, manakala kita ada kesyirikan dan kemusyrikan yang ada pada diri kita. Ketika kita sakit, menganggap yang menyembuhkan adalah makhluk, maka itu bagian dari kesyirikan. Dokter, herbal, dan segalanya itu bukan menyembuhkan, itu hanya perantara, bukti keikhtiaran kita. Tetapi hakikat yang menyembuhkan daripada semua penyakit adalah Allah Azza wa Jalla. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Dia Allah lah yang menyembuhkan. Ketika kita pengen menjadi pejabat, maka segala cara Ia lakukan. Menganggapnya kalau saya tidak seperti ini enggak bakalan jadi. Ini pun bentuk kesyirikan yang ada pada zaman sekarang. Siapapun kita, orang kecil, orang besar, pejabat, kaya, miskin, semua sama di mata Allah. Kalau dalam diri kita ada kesyirikan, maka semuanya akan sirna. Bahkan yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat, yaitu tentang asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Yaitu ar-riya. Riya itu kalau berbuat sesuatu inginnya dilihat, inginnya didengar, ada istilah sum'ah. Jadi dia itu semata-mata bukan karena Allah, semata-mata karena pengen dipuji oleh makhluk. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimakumullah, di depan kita perjuangannya begitu berat. Hari ini, kemarin itu perjuangan berat juga, tetapi ke depan adalah lebih berat lagi. Kemusyrikan zaman akhir itu lebih berat daripada kemusyrikan zaman yang sudah lewat. Maka jamaah rahimakumullah, teruslah berlindung kepada Allah agar kita terhindar dari kesyirikan demi kesyirikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini, intinya Nabi Ibrahim saja khawatir terhadap anak keturunannya berbuat syirik, apalagi kita. Bukan nabi, bukan orang alim, tetapi kadang-kadang merasa sombong. Ketika menyiapkan anaknya, wah anaknya sudah cukuplah diberi bekal 1 ayat 2 ayat. Kemudian dia yang terjadi malah menyesatkan. Karena itu tetaplah berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam. Ihdini lima tulifa fihi minal haq bi'idhnika innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.